Kintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah siapa saja yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini akan dijelaskan ciri-ciri koin Rp1.000 kelapa sawit yang berharga mahal agar tidak termakan hoax yang sering muncul di media sosial, khususnya tentang koin Rp1.000 kelapa sawit yang harganya tidak masuk akal. Memang benar ada koin Rp1.000 kelapa sawit yang mahal harganya, tapi mempunyai ciri-ciri khusus, namun harganya tidak semahal yang diberitakan di media sosial. Penting untuk diketahui dulu tahapan proses pencetakan sebuah koin. Tentunya tahap paling awal adalah pembulatan desainnya, yang kemudian dibuat koin pattern yang bahasa awamnya sebagai koin contoh, yang akan diajukan persetujuan ke pihak pemesan, dalam hal ini Bank Indonesia. Contoh koin yang diajukan umumnya dibuat hanya beberapa keping dengan desain berbeda dan dicetak dengan bahan berbeda pula. Setelah koin-koin contoh tersebut diajukan ke Bank Indonesia, maka pihak pemesan akan menentukan desain mana yang akan dipilih dan dengan bahan apa yang akan digunakan. Pada tahapan ini bisa dilihat di layar, bandingkan koin Rp1 yang jenis beredar di sebelah kiri terbuat dari aluminium dan sebelah kanan berbahan perunggu. Juga bandingkan koin Rp2 tahun 1970 sebelah kiri yang beredar dan sebelah kanan sebagai koin contoh yang berbahan perunggu. Begitu juga koin Rp5 tahun 1970. Sebelah kiri adalah koin beredar dan sebelah kanan koin pattern yang berbahan perunggu. Tidak beda halnya koin sebagai topik pembicaraan, yaitu Rp1.000 kelapa sawit. Inilah bahan dasar dari koin Rp1.000 kelapa sawit, atau istilah di uang kuno disebut flan. Sekarang bandingkan koin bagian atas dan bawah, sama-sama bimetal dengan desain berbeda, dan koin ini salah satu koin contoh yang diajukan pihak pemesan, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam proses penentuan pemilihan jenis yang disetujui untuk dicetak massal guna diedarkan di masyarakat. Sekarang lihat di layar, koin Rp1.000 sawit sebelah kiri adalah koin yang beredar di masyarakat, dan di sebelah kanan sekilas sama tapi beda. Perbedaan inilah yang sangat penting diketahui. Koin Rp1.000 kelapa sawit yang jenis beredar, bahwa bagian luar atau ringnya berbahan 75% nikel dan 25% tembaga, serta bagian dalamnya berbahan tembaga 40% dan zinc 30%. Sekarang kita amati jenis yang serupa ini, amati desainnya, ukurannya sama, serta detailnya yang semuanya sama, tapi jenis yang sebelah kanan berbeda dengan bahan yang jenis yang beredar di masyarakat. Jenis ini bagian luar atau ringnya berbahan sama dengan jenis yang beredar, tapi bagian dalam atau intinya berbahan perunggu. Lihat di layar bahwa koin Rp1.000 yang mempunyai ciri beda dengan yang beredar tersebut berhasil terjual di lelang uang kuno kelas internasional yang diadakan di Jakarta, terjual di harga Rp5.750.000. Tentunya harga relatif mahal ini dikarenakan koin Rp1.000 kelapa sawit jenis ini tidak beredar, serta bahan pada bagian dalam koin terbuat dari perunggu. Karena sebagai koin contoh atau koin pattern, tentunya dicetak dalam jumlah sedikit, sedangkan banyak kolektor uang kuno, khususnya kolektor koin, yang ingin memilikinya. Dengan demikian, sesuai hukum ekonomi supply demand, di mana supply atau keberadaannya dalam jumlah sedikit, sedangkan yang berminat memiliki dalam jumlah banyak, mengakibatkan harga menjadi tinggi, tentunya tidak ada harga standar. Itulah jenis koin Rp1.000 sawit yang berharga mahal. Dengan penjelasan ini, maka akan terhindar berita-berita hoax tentang koin sawit. Bahkan pernah diberitakan koin kelapa sawit berharga 14 juta, dan bahkan ada yang memberitakan harganya mencapai 100 juta rupiah. Tentunya berita tersebut sebagai hoax. Kintamani sebagai channel yang mengkhususkan diri sebagai channel pendidikan uang kuno, menjamin semua ratusan video yang sudah diupload adalah informasi yang dijamin benar, serta sesuai kaidah keilmuan uang kuno atau numismatik. Tidak ada salahnya sekaligus mengetahui koin Rp1.000 kelapa sawit secara menyeluruh.
bahwa koin 1000 kelapa sawit dicetak dari tahun 1993, berlanjut tahun 1955, kemudian tahun 1956, kemudian tahun 1957, dan cetakan terakhir tahun 2000. Di antara semua tahun cetak tersebut, terdapat 2 tahun sebagai tahun langka, yaitu tahun 1994 dan tahun 1997, tapi yang kondisi baru, atau istilah dalam uang kuno sebagai UNC, uncirculated atau baru. Karena tahun 1994 dan 1997 yang berkondisi terpakai atau used masih banyak keberadaannya. Sehingga perlu ditekankan bahwa yang langka adalah 2 tahun tersebut, tapi dengan kondisi baru atau UNC, lebih-lebih yang masih di dalam roll atau dalam dosegel Bank Indonesia, seperti terlihat di layar. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa tahun 1994 dan 1997 yang digolongkan langka, tapi ternyata banyak di pasar yang kondisi terpakai? Latar belakangnya adalah bahwa dulu setelah penggemar uang kuno mengetahui 2 tahun tersebut langka, maka cepat-cepat diburu dan disimpan bahkan dalam jumlah yang banyak dengan harapan akan memberikan keuntungan yang tinggi di kemudian hari, sehingga saat ini banyak yang menyimpan dan banyak beredar tahun 1994 dan 1997, lagi-lagi yang kondisi terpakai atau istilah dalam uang kuno sebagai kondisi used. Sebagai seorang yang sudah lama di uang kuno, perlu disarankan segeralah mengkoleksi set tahun lengkap, yaitu tahun 1953, 1954, 1955, 1996, 1997, dan tahun 2000 sebagai tahun cetakan terakhir. Dan koleksilah yang kondisi terbaik atau kondisi baru yang masih sangat memungkinkan didapat, serta harganya masih relatif murah. Dengan mengkoleksi yang kondisi sempurna atau kondisi baru atau UNC, umumnya akan memberikan peningkatan harga yang jauh lebih cepat, karena pada dasarnya semua kolektor uang kuno selalu memburu kondisi yang terbaik dari jenis yang diminatinya. Demikian, semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Terima kasih.